Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang pria yang membunuh wanita PSK karena tak mampu membayar layanan mesum dibekuk aparat. Sempat buron, seorang pemuda yang mencuri uang dan perhiasan neneknya di Pasuruan dibekuk polisi di tempat kerjanya. Hati-hati, berdasarkan penelitian, air hujan di Surabaya mengandung mikroplastik, diduga berasal dari pembakaran sampah plastik. Kita ke berita pertama, seorang pria asal kota Malang dibekuk polisi karena membunuh seorang wanita PSK di salah satu hotel di Sidoarjo. Pelaku nekat membunuh karena tidak membawa uang untuk membayar jasa layanan korban. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah hotel di kawasan Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Pelaku berinisial FL, 27 tahun, warga Kota Malang, menghabisi korban berinisial SS, berusia 33 tahun, warga Subang, Jawa Barat. Gerak-gerik pelaku di hotel tersebut terekam kamera CCTV. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya dalam posisi tergeletak di tempat tidur dengan kondisi wajah tertutup bantal. Wanita tersebut sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa bermula saat pelaku memesan korban melalui aplikasi kencan online. Dari percakapan itu tercapai kesepakatan harga sebesar 4,5 juta rupiah untuk 3 kali layanan. Usai bertemu di kamar hotel, pelaku melampiaskan hasratnya. Setelah selesai, pelaku yang sedari awal tidak membawa uang sesuai kesepakatan harga mulai panik. Tak berpikir panjang, pelaku akhirnya mencekik dan membekap korban dengan bantal hingga meninggal. Usai membunuh, pelaku kabur, namun akhirnya bisa dibekuk polisi kurang dari 24 jam. Tersangka terbangun dan oleh korban untuk melakukan hubungan badan yang 3 kali sesuai dengan kesepakatan, namun saat itu tersangka ternyata tidak memiliki uang. Kemudian dalam pikirannya tersangka setelah melakukan hubungan badan nanti akan ditagih oleh korban. Kemudian setelah itu baru terbersit untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korbannya. Setelah mengetahui korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia, tersangka langsung menggunakan baju dan keluar untuk melarikan diri. Namun pada saat itu ada teman korban yang mengetahui dan datang untuk dijemput karena waktu untuk pertemuannya sudah selesai, dan melihat korban pada saat itu sudah tidak sadarkan diri di ranjang. Aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo menyita sejumlah barang bukti, antara lain barang-barang pribadi korban dan alat kontrasepsi. Imbas dari perbuatannya, pelaku saat ini dijerat dengan pasal 338 KUHP dan 351 KUHP berkaitan dengan pembunuhan yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Usai diburu hampir 4 bulan, seorang pemuda di Pasuruan dibekuk polisi di lokasi kerjanya. Pelaku terbukti mencuri perhiasan dan uang milik neneknya karena kecanduan judi online. Sejumlah anggota polisi menggerebek sebuah bengkel motor di Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bengkel ini menjadi tempat persembunyian RSN, 20 tahun yang hampir 4 bulan lalu dilaporkan mencuri harta bernilai puluhan juta rupiah milik nenek tirinya. Petugas akhirnya membekuk RSN saat tidur di kasur kecil bengkel tersebut dan kemudian digelandang tanpa perlawanan ke Mapolsek Purworejo, Kota Pasuruan.
Berdasarkan pemeriksaan polisi, terungkap jika aksi pencurian dilakukan RSN pada 5 Agustus lalu di rumah nenek tirinya, Suhartiningsih, 59 tahun, di Perum Sekar Asri, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Aksi pelaku diketahui melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar rumah korban. Perhiasan dan uang senilai total 60 juta rupiah diambil dari almari korban sebelum neneknya tersebut berangkat jamaah sholat subuh di masjid. Menurut Kapolsek Purworejo AKP Yudi Prasetya, perhiasan itu dijual lalu hasilnya digunakan untuk bermain judi online, membeli sepeda motor, dan sebuah ponsel. Pelaku mencuri emas dan uang tunai. Ya. Kurang lebih kerugian 60.750.000. Yang nyuri siapanya si korban? Cucu tiri. Cucu tiri ya? Ya. Cucu tiri. Uangnya dibuat apa tadi, Komandan? Uangnya dibelikan untuk judi online. Sejumlah barang bukti diantaranya pakaian pelaku saat beraksi, sebuah ponsel, dan rekaman CCTV disita polisi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Hujan yang seharusnya membawa kesejukan di kota Surabaya justru menyimpan ancaman tak kasat mata. Temuan ini hasil penelitian Ekoton atau Ecological Observation and Wetland Conservation di 7 lokasi di kota Surabaya. Satu di antara lokasi bahkan memiliki kandungan partikel mikroplastik cukup tinggi. Hujan yang turun di atas langit Surabaya nyatanya tak lagi sesuci yang kita bayangkan. Penelitian Ekoton menjadi pintu pembuka fakta pencemaran baru. Mikroplastik yang jatuh bersama rintik hujan. Dari pengujian air hujan yang diambil pada 11 hingga 14 November 2025 di 7 titik kota Surabaya, diantaranya Dharma Wangsa, Ketintang, Gunung Anyar, Monokromo, HR Muhammad, Tanjung Perak, hingga Pakis Gelora. Seluruhnya ditemukan tercemar mikroplastik. Pencemaran terburuk terjadi di Pakis Gelora. Dalam 1 liter hujan yang turun, terdeteksi 356 partikel mikroplastik. Peneliti Ekoton menyampaikan partikel-partikel ini bukan muncul begitu saja. Pembakaran sampah plastik di lingkungan warga serta gesekan ban kendaraan dengan aspal melepaskan serpihan plastik yang lalu terangkut angin dan turun bersama air hujan. Jadi aktivitas pembakaran sampah itu yang memicu kontaminasi mikroplastik di air hujan kita. Jadi masyarakat jangan bakar sampah. Kemudian pemerintah untuk mengelola dan juga pengelolaan sampahnya juga jangan dibakar. Tapi ya harus disterilisasi ya, disterilisasi artinya pengelolaan sampah itu harus mulai dari hulu, yaitu gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai itu memang harus sangat penting sekali gitu. Menanggapi temuan ini, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya menegaskan telah melakukan upaya pengendalian semaksimal mungkin, khususnya di bagian hulu pengelolaan sampah. Di antaranya melalui penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 yang melarang tas plastik sekali pakai di seluruh toko modern. DLH juga mengklaim telah menerapkan metode untuk meminimalisir cemaran mikroplastik pada proses pemusnahan sampah plastik di TPA Benowo. Memang yang harus kita kendalikan adalah penggunaan plastiknya, gitu ya. Salah satunya Bapak Wali Kota Surabaya ini sudah mengeluarkan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022, itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik sekali pakai. Ini juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya mikroplastik di Surabaya. Mikroplastik adalah ancaman senyap bagi tubuh manusia. Dalam jangka panjang, paparan partikel kecil ini dapat masuk ke sistem pernapasan, pencernaan, hingga aliran darah, meninggalkan dampak serius terhadap kesehatan.
Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Iya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.